Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fatir sebagai Human Resource dari Gestalt Cafe. Dan pada wawancara hari ini diharapkan Anda dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dan wawancara kita hari ini mungkin akan berlangsung sekitar 30 menit. Oke, baik. Mungkin sebelumnya bisakah Anda memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Miftah Ansari Rahmat. Apa pekerjaan Anda sebelumnya? Kalau boleh tahu. Pekerjaan saya sebelumnya menjadi seorang barista. Saya harap selama wawancara kita ini Anda dapat menceritakan pengalaman-pengalaman Anda dan mengenai diri Anda secara detail sehingga kenapa ingin mengambil posisi barista pada kafe ini. Oke, baik. Apa yang Anda ketahui tentang kafe kami? Yang saya ketahui tentang kafe ini adalah sebuah kafe yang saat ini banyak diminati oleh kalangan anak muda. Dan karena kafe ini tempatnya nyaman untuk kerja tugas dan kopi-kopi yang dijual di kafe ini tidak kalah rasanya dengan kafe-kafe yang sudah terkenal di luar sana. Dari mana Anda mengetahui kalau kafe kami sedang membuka lowongan dan sedang mencari barista? Saya mengetahui kafe ini sedang membuka lowongan dan sedang mencari barista lewat sosial media saya. Kenapa Anda tertarik untuk mendaftar di kafe kami? Saya sangat tertarik mendaftar di sini karena saya tahu kafe ini sedang sangat berkembang dan bisa membantu saya untuk memenuhi atau menambah pengalaman dan mengasah kemampuan saya dalam hal perkopian. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita langsung saya masuk ke pertanyaan utamanya. Yang pertama itu, mungkin bisakah Anda berbagi pengalaman atau menceritakan selama studi Anda di kampus yang melibatkan situasi di mana Anda merasa perlu mendalami pengetahuan tentang berbagai jenis kopi. Oke, baik. Sebagai seorang mahasiswa, saya sering mengerjakan tugas di kafe. Dan sudah banyak kafe-kafe yang saya datangi untuk kerja tugas. Dan setiap kafe yang saya datangi pasti memiliki rasa kopi yang berbeda-beda. Karena hal itu, saya menjadi penasaran dan merasa perlu mengetahui apa yang membuat rasa dari kopi itu berbeda-beda. Oh, berarti awalnya karena Anda penasaran ya, kenapa rasa kopi di tiap kafe itu berbeda. Ya, sangat penasaran. Jadi, apa yang mendorong Anda untuk menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang berbagai jenis kopi selama situasi tersebut? Karena hal yang tadi saya ceritakan, akhirnya saya merasa tertarik untuk mempelajari dan memahami berbagai jenis kopi. Bagaimana Anda menjalani upaya untuk memahami lebih dalam tentang kopi? Apa langkah yang Anda ambil untuk memperluas pengetahuan Anda tentang berbagai jenis kopi ini? Pada saat ada libur kuliah, saya memanfaatkan libur ini dengan mengikuti banyak kursus-kursus kopi dan lebih banyak membaca buku tentang jenis-jenis kopi. Berarti Anda memakai waktu liburnya ya untuk ikut kursus-kursus kopi dan lebih banyak membaca buku tentang kopi. Ya, lebih mempelajari lebih dalam tentang kopi. Apa hasil dari upaya Anda dalam menggali lebih dalam pengetahuan tentang kopi? Bagaimana pemahaman Anda tentang berbagai jenis kopi ini berkembang atau berubah setelah pengalaman tersebut? Karena saya mengikuti kursus-kursus barista dan banyak membaca buku tentang kopi, pastinya ilmu dan pengetahuan saya tentang kopi itu meningkat. Dan karena saya mengetahui kursus-kursus barista, karena saya mengetahui dan mengikuti kursus-kursus barista, saya sekarang mendapatkan beberapa sertifikat menjadi barista. Berarti sekarang karena Anda sering ikut kursus kopi, sekarang sertifikat Anda banyak ya? Ya, banyak.
Selanjutnya itu, bisakah Anda menceritakan situasi selama masa studi Anda di mana Anda harus membantu atau memberikan informasi kepada orang lain? Yang saya ingat itu pernah ada satu kejadian di mana ada seorang mahasiswa baru yang bertanya kepada saya tentang tugas-tugas mata kuliah yang mereka tidak mengerti dan sudah saya pelajari di semester sebelumnya. Apa yang Anda perlu lakukan dalam situasi tersebut untuk membantu orang atau memberikan informasi yang mereka butuhkan? Tentunya saya membantu mereka dengan pengetahuan saya tentang mata kuliah tersebut. Bagaimana Anda melaksanakan tugas tersebut? Apa tindakan konkret yang Anda ambil untuk memberikan bantuan atau informasi yang baik? Ya, saya membantu mereka dengan mengajari dan membantu mereka dengan memperlihatkan tugas-tugas dan catatan-catatan saya di mata kuliah tersebut. Oh, jadi Anda membantu dengan mengajari dan memberikan tugas-tugas Anda. Ya, dengan melihatkannya juga catatan saya yang sudah saya pelajari sebelumnya. Apa hasil dari tindakan Anda ini? Bagaimana akhirnya? Ya, tentunya mereka menjadi lebih paham dan mengerti dengan tugas-tugas mereka dan mereka merespon ini dengan baik. Selanjutnya itu, bisakah Anda menceritakan situasi di mana Anda harus berinteraksi atau bekerja sama dengan seorang teman atau rekan sekelas yang memiliki pendapat yang keras kepala atau sulit untuk diajak berdiskusi? Saya masih sangat ingat, saya pernah berada dalam sebuah kelompok yang dimana ada satu orang teman saya yang bisa dibilang sangat keras kepala dan sangat sulit untuk diajak berdiskusi. Berarti teman Anda ya yang sulit diajak berdiskusi. Ya, Jadi bagaimana peran Anda saat berada di situasi seperti itu? ya tentunya saya lebih banyak mengajak dia berinteraksi tentang kenapa dia ini sangat keras kepala dan sangat sulit untuk diajak berdiskusi. Jadi Anda lebih banyak melakukan komunikasi dengan teman Anda. Ya, Jadi apa yang Anda lakukan saat Anda sedang berada di situasi seperti ini? pada akhirnya karena ini teman saya yang ini sangat sulit untuk diajak berdiskusi, mau tidak mau saya membagikan tugas untuk masing-masing anggota supaya teman saya bisa berkontribusi yang baik di dalam kelompok. Jadi bagaimana akhirnya atau bagaimana hasil dari tindakan yang Anda lakukan? Akhirnya itu karena masing-masing orang mempunyai tugas yang berbeda-beda, teman saya yang sangat keras kepala ini mengerjakan tugasnya dan lebih mudah untuk diajak berdiskusi. Berarti cara-cara yang Anda lakukan itu membagi tugas ya? Ya. Dan bisa dibilang cukup berhasil juga. Cukup berhasil. Baik. Selanjutnya itu, bisakah Anda menceritakan tentang suatu peristiwa selama studi Anda di kampus yang menantang nilai-nilai diri Anda? Selama saya berkuliah, ada satu masa di mana saya mengambil mata kuliah yang ternyata dosennya itu sangat tegas dan menekan atau bisa disebut dosen killer, yang membuat saya menjadi tertekan dan malas mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi bagaimana situasi tersebut yang Anda rasakan ini berpengaruh terhadap Anda? Seperti yang saya bilang tadi, saat mengikuti mata kuliah tersebut, saya akhirnya menjadi tertekan dan menjadi malas. Bahkan beberapa kali
saya memiliki pemikiran untuk bolos di mata kuliah tersebut. Jadi saat Anda berada dalam situasi seperti ini, apa langkah-langkah yang Anda ambil dalam situasi tersebut? Mau tidak mau, ya saya harus memaksakan diri saya untuk mengikuti mata kuliah tersebut walaupun saya tidak merasa nyaman dan merasa tertekan saat mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi apa dampak dari langkah Anda tersebut dan apa yang Anda pelajari dari pengalaman yang Anda alami ini? Karena saya tidak bersemangat dan malas-malasan untuk mengikuti mata kuliah tersebut, tentunya pasti berpengaruh pada nilai saya. Dan yang saya pelajari dari kejadian tersebut, pastinya walaupun dosennya membuat saya menjadi tidak nyaman, saya harus tetap mengikuti mata kuliah tersebut demi mendapatkan nilai yang baik. Jadi apa yang Anda rasakan ini Anda juga mendapat pelajaran dari itu ya? Ya, Oke, baik. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya itu, bisakah Anda menceritakan situasi di mana Anda harus meyakinkan teman-teman Anda yang ragu-ragu dengan ide Anda? yang saya ingat itu, saya pernah berada dalam sebuah kelompok dan pada saat itu saya mengeluarkan pendapat dan ide-ide saya mengenai tugas, dan ada beberapa teman saya yang ragu-ragu dan kurang yakin pada ide yang saya berikan dan menjadi bentrok antara saya dengan teman saya. Dan saat Anda berada dalam situasi yang dimana teman-teman Anda ragu dengan ide Anda, apa tugas atau tanggung jawab yang Anda rasakan dalam situasi tersebut terkait dengan meyakinkan teman Anda? Tentunya tugas atau tanggung jawab saya dalam situasi tersebut, saya menanyakan tentang pendapat dan saran dari teman saya yang menolak ide-ide saya tentang bagaimana pendapat mereka atau adakah ide lain yang bisa mereka berikan kepada saya untuk memperbaiki yang dia tolak ide saya. Oh, jadi Anda menanyakan saran-saran ataupun masukan dari teman-teman Anda terkait dengan ide-ide Anda ya? Ya, Jadi bagaimana Anda mendekati teman-teman Anda yang ragu dan tidak percaya dengan ide Anda ini, dan apa tindakan konkret yang Anda ambil untuk meyakinkan keputusan mereka? yang pertama itu saya meyakinkan mereka dengan cara lebih banyak berdiskusi, berinteraksi, dan terkait ide-ide saya juga lebih menjelaskan secara mendetail tentang ide-ide saya dan memberikan solusi terkait ide yang saya berikan. Oh, jadi Anda kembali menjelaskan ya secara detail terkait dengan detail-detail Anda, Ya, detail-detail ide-ide Anda ya. saya juga harus menjelaskan tentang itu agar mereka lebih mengerti tentang itu. Jadi apa hasil dari interaksi tersebut? Apakah Anda berhasil membuat teman Anda memutuskan untuk menyetujui ide-ide Anda? Ya, sempat terjadi kegagalan sebelumnya, tapi pada akhirnya mereka menerima dan menyetujui ide-ide yang saya berikan, walaupun beberapa ide-ide yang saya sesuaikan dengan pendapat atau saran dari mereka dan teman-teman yang lain. Oh, jadi pada akhirnya teman-teman Anda menyetujui ide-ide Anda, namun yang Anda mempertimbangkan dari saran-saran mereka ya. Ya, kita harus lebih banyak mempertimbangkan tentang ide
dan pendapat atau saran dari mereka. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu, mungkin bisakah Anda menceritakan atau memberikan contoh di situasi di mana Anda harus berkolaborasi dengan anggota tim yang memiliki pengalaman lebih dari Anda? Seingat saya, saat di pekerjaan saya yang sebelumnya di kafe, saya bekerja sama dengan seorang barista profesional yang sudah memiliki banyak prestasi dan pengalaman yang lebih daripada saya. Oh, jadi di pekerjaan Anda sebelumnya itu Anda bekerja dengan barista yang lebih profesional ya? Ya, Bagaimana Anda mengatasi perasaan kurang percaya diri dan mendukung keberhasilan tim Anda? setahu saya mengatasi perasaan kurang percaya diri saya dengan cara saya lebih banyak bertanya kepada senior yang lebih daripada saya dan sering meminta masukan-masukan dari mereka. Dan untuk mendukung keberhasilan tim saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik di tim saya. Jadi Anda lebih banyak bertanya dan meminta masukan dari senior-senior Anda ya? Ya, itu lebih baik banyak bertanya daripada kita tidak bertanya tapi mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Jadi bagaimana bekerja sama dengan anggota tim yang lebih berpengalaman dan bagaimana Anda memberikan kontribusi yang berarti dalam proyek tersebut? Bekerja sama dengan anggota tim yang lebih berpengalaman tentunya merupakan suatu hal yang sangat disyukuri karena hal ini bisa membuat pemahaman dan pengalaman saya lebih luas. Dan kalau berbicara tentang kontribusi, saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan selalu meminta saran dan masukan dari senior saya yang lebih berpengalaman. Berarti bagi Anda bekerja sama dengan orang yang lebih berpengalaman merupakan suatu hal yang patut disyukuri ya? Iya, Jadi apa hasil dari kerjasama tersebut dan bagaimana itu memengaruhi kesuksesan proyek atau tugas tim Anda? seperti yang saya bilang tadi, pastinya bekerja sama dengan orang yang lebih berpengalaman adalah satu hal yang sangat disyukuri karena hal ini bisa membuat pemahaman dan pengalaman saya lebih luas dan sangat berpengaruh pada keahlian saya sebagai seorang barista dan membuat saya menjadi lebih paham tentang dunia perkopian ini. Berarti karena Anda bekerja sama dengan orang yang lebih berpengalaman, Anda lebih banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan saran-saran dari senior Anda ya? Ya, Mungkin itu tadi untuk pertanyaan yang saya ajukan pada wawancara kita kali ini. Mungkin selanjutnya itu saya ingin meminta pendapat Anda. Menurut Anda, mengapa kafe kami harus menerima Anda sebagai barista? baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Posisi ini sangat relevan bagi skill yang saya miliki sehingga saya bisa pastikan dengan skill dan pengalaman saya di bidang ini saya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan kafe ini. Saya mudah beradaptasi dengan perubahan dan mampu mempelajari hal baru dengan cepat. Saya juga adalah orang yang bisa bekerja secara tim ataupun individu. Jadi apa yang Anda harapkan dengan bergabung dengan kafe kami? Tentunya
Dengan bergabung di kafe ini, saya lebih banyak berharap bisa lebih berkembang dan menambah pengalaman saya. Saya juga berharap bisa berkontribusi dan membuat maju kafe ini. Dan tentunya yang paling utama kita mendapatkan relasi atau tambahan teman dalam perusahaan ini. Oke, baik. Selanjutnya itu Anda tadi bilang berharap bisa lebih berkembang dan juga berharap bisa berkontribusi dan membuat kafe ini lebih maju. Apa yang bisa Anda lakukan atau tawarkan untuk membuat kafe ini lebih berkembang? Mungkin yang bisa saya tawarkan dari kafe ini untuk lebih berkembang atau maju daripada kafe-kafe yang lain, yaitu mungkin kita bisa berinteraksi atau berbicara kepada customer atau pelanggan-pelanggan yang datang dengan menanyakan mereka tentang masukan atau kritikan untuk kafe ini, sehingga kafe ini bisa mengevaluasi tentang kritikan atau masukan tersebut. Berarti yang Anda tawarkan itu adalah lebih membangun hubungan dengan customer dengan meminta pendapat mereka ya terkait dengan kafe kita. Ya, bisa dibilang seperti itu. Apakah Anda memiliki kelebihan lain di luar dari kemampuan Anda dalam membuat kopi? Menurut saya, kelebihan saya yang lain daripada ahli membuat kopi, yaitu saya bisa membuat menu lain dari seperti non-coffee, atau bisa dibilang daripada pelanggan-pelanggan yang ingin mencoba menu-menu hal lain dari kopi bisa memesan menu tersebut, yaitu non-coffee. Berarti Anda tidak hanya ahli dalam kopi ya? Ya, Anda juga memiliki pengetahuan untuk minuman-minuman non-coffee. ya. Dan bagaimana cara Anda jika suatu saat Anda mendapat keluhan dari customer terkait dengan minuman yang Anda buat? Apa tanggapan Anda? Apa yang Anda lakukan? Menurut saya, kritikan atau keluhan customer itu bisa menjadi poin utama, dan untuk itu saya akan menanyakan kepada rekan-rekan saya atau berdiskusi tentang keluhan tersebut dan lebih mengevaluasi tentang keluhan tersebut, di mana keluhan tersebut bisa menjadi kemajuan atau berkembangnya kafe ini. Dan dengan keluhan tersebut kita bisa membuat customer menjadi lebih nyaman terkait dengan keluhannya, yaitu tentang minuman yang kami berikan bisa kita memperbaiki selanjutnya. Menurut Anda, kritik dan saran dari customer itu seberapa berpengaruhnya bagi kemajuan sebuah kafe? Sangat berpengaruh bagi kafe ini dan kafe-kafe lainnya, karena dengan keluhan tersebut mungkin kita bisa lebih banyak-banyak memperbaiki tentang kafe ini, sehingga mungkin kafe ini bisa dikenal oleh kalangan-kalangan orang tua yang lainnya, bisa dibilang seperti itu. Berarti Anda menanggapi sebuah kritikan dan saran itu sebagai sebuah hal yang dapat memajukan sebuah bisnis ya? Itu sangat menjadi poin utama bagi saya, menurut saya itu. Dan mungkin untuk yang terakhir, apa masukan dan solusi yang bisa Anda berikan kepada kafe ini? Mungkin masukan atau solusi yang bisa saya berikan dari kafe ini adalah dengan mengutamakan berinteraksi kepada pelanggan atau menanyakan tentang apa yang mereka inginkan atau menambahkan tentang kafe ini,
Dan mungkin kita bisa menambah menu tentang makanan atau minuman-minuman yang lainnya seperti non coffee atau yang lain, sehingga kalangan-kalangan anak muda atau orang tua yang khususnya bapak dan ibu-ibu di luar sana yang ingin merasakan menu-menu yang lain daripada kopi bisa memesan makanan atau non kopi lainnya. Dan mungkin kita bisa menanyakan kepada pelanggan setelah mereka ingin keluar dari kafe tersebut tentang masukan-masukan yang lebih daripada yang saya berikan dari kafe ini. Oke, baik. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Dan apa yang bisa saya tangkap dari wawancara kali ini, Anda itu merupakan orang yang mudah beradaptasi dan mampu mempelajari hal baru dengan cepat. Anda juga tadi mengakui Anda dapat bekerja secara tim maupun individu. Dan Anda juga, yang saya bisa tangkap, merupakan orang yang sangat bisa menerima kritik dan saran, karena menurut Anda kritik dan saran itu merupakan poin utama dalam berkembangnya sebuah kafe ya. Ya, Mungkin itu saja. Saya sangat mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi untuk Anda atas waktu yang sudah diluangkan untuk berbicara kepada saya terkait dengan wawancara kita hari ini. Untuk hasilnya nanti akan saya sampaikan dan akan menghubungi Anda kembali melalui email Anda yang sudah Anda lampirkan pada CV Anda. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan wawancara kita hari ini? baik. Untuk itu saya ingin menanyakan tentang kapan waktu untuk menghubungi saya, apakah saya diterima atau tidaknya. Kalau untuk terkait itu, hasilnya akan diumumkan kira-kira 15 November, yang dimana Anda akan disampaikan dan dihubungi kembali lewat email Anda. Seberapa yakin Anda akan diterima di perusahaan ini? Ya, saya sangat yakin dengan menanyakan yang tadi yang saya cerita tentang skill saya. Tentunya saya sangat yakin untuk diterima di kafe ini atau perusahaan ini. Oke, baik. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetaplah berpositif thinking apapun hasilnya nanti. Saya harap Anda dapat bergabung dengan tim kita nantinya dan kita dapat berkembang dan maju bersama-sama. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.